Selamat pagi pemirsa, inilah breaking news TV One. Hingga kini tim pencari gabungan juga masih terus berupaya untuk melakukan evakuasi korban pesawat Sriwijaya Air SJ182. Tim juga terus berusaha untuk mencari black box pesawat guna menyelidiki penyebab kecelakaan di perairan Kepulauan Seribu ini. Dan kita akan langsung saja pemirsa bergabung dengan Vena Kintan yang berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Vena, apa informasi terkini yang dapat Anda sampaikan hingga saat ini? Apakah sudah ada tambahan temuan dari korban Sriwijaya SJ182 yang telah diterima oleh Rumah Sakit Polri? Silahkan. Iya, Maria dan juga pemirsa, pagi hari ini rencananya akan digelar konferensi pers di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ini kalau bisa Anda saksikan di belakang saya, di sejumlah persiapan untuk konferensi pers akan digelar dan rencananya nanti untuk konferensi pers akan langsung disampaikan oleh Karopenmas Polri, yaitu Brigjen Rusdi akan menyampaikan mengenai informasi terbaru. Mungkin jenazah yang sudah ada tiba, kemudian juga jumlah sampel DNA yang sudah diterima, serta nantinya akan memberikan informasi-informasi lainnya yang menyangkut bukan hasil identifikasi, maksud kami adalah mengenai adanya jumlah dari jenazah yang sudah tiba di Rumah Sakit Polri untuk kemudian diidentifikasi. Nah, lebih lanjut untuk pos antemortem pagi hari ini sudah mulai dibuka, dan kalau kami pantau tadi sudah ada beberapa keluarga korban yang sudah datang kembali. Kemarin memang sudah sempat datang dan hari ini datang kembali untuk lanjut memberikan data atau dokumen-dokumen kepada pihak Rumah Sakit Polri untuk nantinya bisa membantu proses identifikasi yang hari ini rencananya, Maria, ini proses identifikasi pada Senin hari ini akan dimulai. Untuk waktu proses identifikasi kami nanti akan langsung menanyakan di konferensi pers hari ini. Bagi sejumlah keluarga korban ini yang nantinya tiba di Rumah Sakit Polri dan nanti bisa langsung menuju ke pos antemortem, ini nanti bisa langsung mengumpulkan data-data pribadi untuk bisa menunjang proses identifikasi hari ini. Sementara demikian, Maria. Terima kasih Vena Kintan, kita masih akan terus menunggu tentunya bagaimana nanti konferensi pers yang akan digelar oleh Rumah Sakit Polri mengenai berapa sebenarnya jumlah pasti kantung yang berisi para penumpang, atau kami dapat sebut adalah bagian tubuh dari para penumpang yang telah ditemukan oleh tim pencari. Dan kita akan langsung bergabung pemirsa ke JICT atau tepatnya di KRI Rigel, ada Pangku Armada 1 yang akan memberikan pernyataan untuk Anda. 15 serpihan benda pesawat dan 5 kantong pakaian oleh KRI Ciptadi. Kemudian saya perlu sampaikan updating terakhir, khususnya hari ini tanggal 11, kapal yang terlibat itu ada seperti teman-teman wartawan lihat di belakang, itu ada 11 KRI yang sekarang berada di lokasi yang melaksanakan pencarian untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah. Dan sesuai dengan perintah Panglima TNI kemarin bahwa akan menggerakkan 1 kapal yang menggunakan kren, hari ini sudah berada di lokasi, yaitu KRI Mentawai. Ini nanti mengantisipasi manakala ada penyelam yang menemukan benda-benda yang berat yang tidak mungkin diangkat oleh balon atau ini. Kemudian perlu saya sampaikan, karena kemarin banyak yang bertanya, ya pagi ini kita melibatkan untuk penyelam dari tim Taifib ada 14 orang, Kopaska 13 orang, kemudian Dinas Selam Air 17 orang, Denjaka 13, dan kita juga nanti akan melibatkan 1 heli yang akan melaksanakan pengintaian dari atas. Kemungkinan ada spot-spot yang bisa dipantau dari udara. Sedangkan kegiatan pagi ini, ya jam 9 tadi saya sudah melaksanakan briefing. Sebelum jam 9 di bawah, ini penyelam kita di belakang sudah melaksanakan penyelaman. Dan hasil evaluasi kemarin dari 2 spot yang diduga, saya ulangi, diduga black box. Nah, ini karena di hasil pelaksanaan itu banyak mengalami rintangan puing-puing. Pagi ini kita berencana 1 tim itu membersihkan puing-puing itu, selebihnya nanti baru akan mencari yang diduga black box. Kenapa saya sampaikan? Karena puing-puing ini di bawah sangat-sangat tajam, sehingga ini membahayakan penyelam. Nah, kita juga menduga kemungkinan ada spot itu dibawa dari puing-puing itu. Saya kira itu rencana kita pagi ini. Mohon doanya semoga apa yang kita laksanakan ini untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami musibah
hari ini bisa berjalan dengan baik. Berarti hari ini ada pertambahan perkuatan gitu Pak ya? Pertambahan perkuatan kita pertambahkan salah satunya itu KRI Mentawai yang memiliki keren karena kita hasil evaluasi yang kita laksanakan tanggal 10 kemarin itu ada bagian-bagian pesawat yang berat yang menyulitkan untuk diangkat. Nah, mudah-mudahan hari ini itu tidak kita temukan lagi karena KRI yang memiliki kemampuan untuk itu kita sudah hadirkan di lapangan ini. Pak, untuk kendalanya sendiri yang ditemukan oleh pihak penyelamat begitu kemarin dan mungkin sekarang prediksinya seperti apa? Sebenarnya kendala yang berarti tidak ada, kita hanya perlu kehati-hatian. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, puing-puing ini sangat tajam. Kita tidak ingin nanti di dalam pelaksanaan ini ada korban atau ada apa. Jadi saya minta kita perlu hati-hati ya. Hati-hati sambil tetap fokus bagaimana kita supaya hari ini ya kembali lagi mohon doanya semoga dari spot yang 2 itu yang kita duga black box dan memang sinyalnya hari ini juga kita dapat cukup jelas sinyalnya dan kita sekarang sudah mulai menyelami. Kembali lagi mohon doanya semoga ini bisa lebih cepat dari yang kita harapkan. Jadi ketika black box ditemukan akan dibawa ke kapal Mentawai itu? Apabila black box didapatkan, ya mudah-mudahan ya hari ini kita dapatkan, kita tidak usah berandai dulu. Apabila kita dapatkan, saya kembali lagi TNI Angkatan Laut ini adalah SAR yang dibawa koordinator Basarnas. Jadi kita nanti akan sampaikan ke Basarnas apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita lakukan, semua kita akan laporkan ke Basarnas. Mungkin bisa sedikit ditekankan Pak, berarti titik yang menjadi 2 titik pencarian black box itu ada di belakang ini Pak? Ya, titik yang diduga black box itu kita sudah tanda. Dari tadi malam KRI Rigel, ya mungkin ini saya sampaikan pagi ini sudah melaksanakan pencarian lagi dan kita temukan dan sudah diberi tanda. Dan hari ini kita akan selami. Ya hari ini kita akan memaksimalkan ROV. Ya. Adakah target Pak berapa lama black box itu bisa didapatkan? Target saya lebih cepat lebih baik. Ya karena ya tentunya masyarakat ingin mengetahui sebenarnya apa penyebab dari pesawat ini. Ya jadi sekali lagi mohon doanya mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini mendapat ridho dan bisa cepat kita temukan apa yang kita cari hari ini. Baik, terima kasih teman-teman. Mohon doanya sekali lagi. Terima kasih. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Ada yang mabok nggak? Ya, itu tadi pemirsa laporan langsung dari Pangko Armada 1 yang berada di atas KRI Rigel yang saat ini juga masih berada di sekitar perairan Kepulauan Seribu untuk kemudian memberikan apa saja yang akan dilakukan selama proses pencarian hari ini. Tadi ada ditemukan pula ada 5 kantung berisi pakaian dari para penumpang Sriwijaya SJ182 dan kemudian untuk saat ini masih terus berfokus pada pencarian black box di mana sinyalnya sudah diketahui dan saat ini masih terus melakukan pencarian terhadap titik pasti dari black box tersebut. Kita akan langsung mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan rekan kami ada Anggia Ebony. Selamat pagi, Ebony. Ya, selamat pagi Maria dan pemirsa. Saat ini Anda berada di JICT Tanjung Priuk, betul? Apa informasi terbaru dari sana, Ebony? Ya, Maria, pertama kalau bicara soal hasil temuan yang dilakukan oleh tim gabungan, sehingga pagi ini belum ada hasil temuan baru yang dibawa merapat ke dermaga JICT 2 ini. Yang terakhir tiba di pelabuhan JICT 2 ini adalah KRI Cucur pada pukul 22:10 malam tadi yang membawa bagian pesawat yang cukup besar yakni bagian turbin yang saat ini diletakkan di belakang saya kalau bisa Anda lihat. Nah, tapi kalau bicara soal hal lain yakni kegiatan operasi, ya sementara demikian Maria. Ebony, dapat Anda gambarkan saat ini aktivitas apa yang sedang terjadi di JICT Tanjung Priok untuk memberikan gambaran kepada kami semua? Apakah kemudian juga telah ada KRI yang akan menghampiri atau tiba di JICT untuk membawa temuan-temuan baru?
Ya, Maria, kalau informasi mengenai kapal-kapal yang datang membawa hasil temuan baru, hingga saat ini kami masih belum memperoleh informasinya kapan waktu pastinya akan tiba, tetapi kalau kapal terakhir yang tiba malam tadi pukul 10, sekitar pukul 10 malam. Nah, informasi yang cukup penting yang bisa kami kabarkan dari JICT2 ini adalah informasi mengenai rencana pencarian hari ini yang tadi disampaikan oleh Direktur Operasi Basarnas, yakni Rasman MS. Tadi ia menggelar konferensi pers kepada awak media sekitar pukul 8 pagi. Ada sejumlah poin penting yang disampaikan. Pertama, yakni penambahan jumlah kapal. Kalau selama 2 hari kemarin, ada sekitar 30 kapal yang diterjunkan, yang disiapkan untuk proses evakuasi ataupun pencarian bagian pesawat Sriwijaya Air SJ182 berikut juga dengan penumpang. Tapi kalau hari ini, mulai hari ini di hari ketiga ditambah menjadi total ada 53 kapal. Jadi dari 30, hari ini ditambah total menjadi 53. Ditambah lagi dengan 18 kapal-kapal kecil seperti Sea Rider ataupun jet ski. Selain itu juga tadi Rasman MS menyebut ada sekitar 2.600 personel gabungan yang terlibat dalam operasi ini, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dan informasi penting lainnya atau poin penting lainnya adalah area pencarian yang hari ini pun diperluas. Kalau 2 hari kemarin ada lokasi pencarian dibagi ke dalam 4 sektor, hari ini ditambah sehingga total ada 6 sektor. Nah, kemarin kita tahu Kepala Basarnas, Kabasarnas menyebut bahwa lokasi ataupun titik black box dari pesawat Sriwijaya Air tersebut sudah ditemukan, sudah ada sinyal yang ditangkap. Maka itu menjadi salah satu fokus pencarian juga hari ini. Jadi sejumlah penyelam akan kembali diterjunkan. Di belakang saya ini sudah bersandar KRI Semarang. Ini rencananya akan menjadi kapal induk yang diterjunkan ke lokasi pencarian di sekitar Pulau Lancang dan juga Pulau Laki. Kemudian nanti metodenya dari kapal induk ini, KRI Semarang, ini akan ada sejumlah kapal-kapal yang berukuran lebih kecil yang disebar. Kemudian dari kapal yang lebih kecil itu pun nanti akan ada sejumlah Sea Rider yang disebar lagi, ini mengangkut para penyelam untuk dapat menelusuri, mencari ke bawah permukaan laut, mencari black box tersebut. Dan tidak hanya black box maksud kami, tentu bagian-bagian pesawat, serpihan pesawat dan juga penumpang juga masih terus menjadi fokus pencarian dari pihak Basarnas. Nah, sebagai gambaran kepada Anda, Maria, dan juga pemirsa, nantinya setiap hasil temuan yang berhasil didapatkan oleh tim gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, dan lainnya, ini akan dibawa ke pelabuhan atau dermaga JICT2 ini. Jadi setiap hari pasti kami memantau ada temuan-temuan apa saja, baik itu serpihan pesawat, kemudian bagian ataupun tubuh korban dan juga properti atau barang-barang korban, ini semuanya akan diletakkan di belakang saya ini. Jadi sudah digelar terpal, juga dibatasi dengan garis polisi. Biasanya setelah diletakkan nanti akan ada penyerahan dari pihak Basarnas ke pihak DVI Polri atau ke pihak KNKT. Jadi untuk serpihan pesawat atau bagian-bagian tubuh pesawat nantinya akan diambil oleh pihak KNKT, biasanya akan difoto terlebih dahulu, kemudian nanti akan diambil untuk dilakukan investigasi lebih lanjut untuk menunjang data, menganalisis penyebab terjadinya kecelakaan. Dan sementara untuk bagian tubuh korban maupun properti korban seperti kemarin kita tahu ada ditemukan pakaian anak-anak dan lainnya, itu akan langsung diserahkan ke pihak DVI Polri. Jadi untuk keluarga korban juga diimbau ini tidak perlu datang ke JICT2 ini, melainkan langsung saja bisa ke RS Polri untuk melakukan pendataan antemortem untuk membantu proses identifikasi korban. Sementara demikian, Maria. Ya, terima kasih laporan lengkap yang Gia Ebony melaporkan langsung dari JICT Tanjung Priok. Breaking News TV akan kembali sesaat lagi.